Shalom, salam sejahtera, selamat pagi. Damai sejahtera Allah tetap menyertai dan memimpin kehidupan kita, hingga kita tetap beroleh sukacita daripada Tuhan Allah itu sendiri. Sebelum kita memulai renungan kita, mari kita berdoa. Segala puji dan syukur ya Allah, Bapa di surga, terima kasih Engkau tetap memberi kasih dan kemuliaan bagi hidup kami. Hingga hari ini Bapa, kami tetap hidup di dalam kasih kemuliaan Allah. Berkati hidup kami, dan biarlah hari ini juga kami menikmati kebaikan dan kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini di Yesaya 57 ayat 15. Aku bersemayam di tempat tinggi dan tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati yang orang-orang yang remuk. Bapak Ibu Saudara sekalian, pengalaman seorang gadis berusia 18 tahun yang berpenampilan menarik berjalan masuk ke dalam ruang konseling. Dia sering menjuarai berbagai kompetisi piano. Dia mengendarai mobil mewah baru, hadiah ulang tahun dari orang tuanya. Setelah berbicara selama 30 menit, sang konselor bertanya kepadanya, "Apakah kamu pernah menangis hingga ketiduran di malam hari?" Gadis tersebut langsung menangis dan bertanya, "Mengapa Anda bisa tahu?" Konselor itu menjawab, "Banyak yang memiliki penampilan luar biasa, nampaknya dari luar, tetapi hatinya, batinnya sangat-sangat sengsara." Dunia membuat kita percaya bahwa jika berpenampilan menarik dan mendapatkan pengakuan orang banyak, maka hidup kita disebut adalah orang-orang yang berbahagia. Namun ketika ada yang memuji kesuksesan kita, mungkin berkata dalam hati, "Dia tidak tahu betapa menderitanya batinku ini. Betapa beratnya beban yang harus kupikul." Ingat, orang yang menyemangati dirinya ternyata tidak bertahan lama. Tuhan selalu memurnikan dan menepa kita bagaikan sebuah pedang. Kadang dia memanaskan kita lalu mencelupkannya ke dalam air untuk mendinginkan suhunya. Setelah itu, dia baru memanaskan lagi dan menepa kita. Tujuannya adalah supaya jangan lemah lesu, sebab buluh yang terkulai tidak akan pernah dipatahkannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin kita merasa sudah terlalu jauh dari Tuhan, yang tidak bisa tinggal diam dalam hati kita. Hati kita mungkin merasa sudah terlalu remuk untuk dihidupkan kembali. Mungkin merasa bahwa Tuhan sudah tidak berkenan mendengarkan doa-doa kita. Tetapi Tuhan selalu mengundang kita dengan rendah hati untuk datang kepadanya. "Marilah kepada aku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Matius 11:28. Dia akan menghidupkan semangat dan melakukan hal baru. Tuhan senantiasa mengajari kita untuk memilih apa yang Dia kehendaki, agar kita tetap berpegang teguh pada perjanjiannya. Dengan demikian kita dapat menikmati kehidupan dalam rumahnya. Terkadang kita merasa tidak ada gunanya lagi, atau merasa tak mempunyai kemampuan apa-apa, dan hanya hidup menjadi beban saja. Merasa bodoh dan hina, merasa minder dengan semua kehebatan orang lain. Tetapi mulai hari ini, jauhkanlah pikiran dan perasaan seperti itu. Bangkitlah dan tetap percaya bahwa hidup kita sangat berharga bagi Tuhan. Terlalu merendahkan diri atau merasa diri kita tidak berharga justru membawa kita dalam kesalahan yang dapat membunuh semangat hidup. Tetapi ketika memiliki semangat yang kuat dalam menghadapi segala tantangan, maka kita menjadi berhasil. Karena itu tetaplah percaya agar Tuhan sebagai sumber kekuatan terus membangun semangat perjuangan kita, sehingga kita menjadi kuat dan tangguh dalam menghadapi hal apapun. Karena kekuatan kita berasal daripada Allah itu sendiri. Selamat menikmati kehidupan kita bersama kuasa Tuhan.
Amin. Nyanyian rohani kita dengan sayap. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagi yang berulang tahun kami mengucapkan selamat ulang tahun. Tuhan menyertai. Dan bagi saudara kami yang masih terbeban dengan persoalan hidup dan sakit penyakit, tetap setia dan andalkan kekuatan Tuhan. Biarlah kemurahan dan berkat-Nya terus meneguhkan kita. Menjua-jua, salam sehat. Tuhan Yesus memberkati.